image apa yang lo dapatkan kalau begitu ngeliat Land Rover? Pernah tuh satu waktu tuh ngonsepin mobil sampai jadi, tapi berdarah-darah tuh. Mau pakai buat macet-macetan di Jakarta atau di kota-kota yang gede, kayaknya nggak enak. Tapi kalau udah dipakai di habitatnya, Kalau di habitatnya itu lu semua udah senang sekali. Kasian sama gue lu. Gue doain aja, gue Iya, pakein. Nah, udah oke, mau naik aja pakai jebol power steering. Padahal kita udah bawa-bawa kemana-mana. Bukan berapa banyak yang di handle, apa tuh? Apa? berapa Gimana? banyak yang dijual. Berapa banyak yang dijual, Sob? Halo Sob, welcome to AutoWars Channel. Masih di Hybrid Corner. Nah sekarang gue pengen bagiin ke kalian cerita tentang Hybrid Corner dari awal sampai akhir dengan suasana yang udah beda, udah agak santai. Jadi sobat-sobat biar tahu nih apa sih Hybrid Corner dan terbentuknya kapan, sampai kapan, sampai sekarang ini ngapain aja, drama-dramanya. Iya nggak? Setuju nggak lu Sob? Oke. Lanjut, by the way udah pada tahu dong kalau kalian nyaksiin episode sebelumnya ada Om Hanung, ini punggawanya Hybrid Corner dan Om Bongki. Apa Om? Konsultan. Yes, konsultan. Oke, Om Hanung, ini boleh diceritain nggak awal mula Hybrid Corner ini dari kapan nih? Dari kapan? Itu kurang lebih itu di tahun 2000-an sebenarnya, tahun 2000-an. Sebelum terjadi bikin Hybrid Corner. Oh. Jadi awalnya dulu kita ada satu tim di Jarum Super Adventure. Jarum Super Adventure. Iya, gue dulu pernah tahu tuh Jarum Super Adventure. Kita ada tim Land Rover. Ada tim Land Rover. Satu tim Land Rover. Gitu. Antara satunya gue gitu. Dan ada dua kendaraan lagi tuh. Nah, itu kan dalam setahun kan 5 seri. Ya. 5 seri itu. Jadi asal habis 28 rusak, hancur segala macam. Jadi terus kita akhirnya kita perbaiki lagi. Jadi hampir setahun itu hampir nggak ada cerita nggak benerin. Dalam setahun itu Ya, nggak ada tuh, karena pasti benerin terus tuh. 3. Iya. Sekaligus 3 gitu. 3 yang harus kita siapin. Jadi 3 KR, 3 kendaraan. 3 kendaraan, gitu. Land Rover semua series semua. Iya. Nah, setelah berapa terus-terusan seperti itu, akhirnya kan kita miara teknisi montir segala macam, kita miara tuh. Oh anjir, melihara, iya. Ya kan, miara itu. Akhirnya kok lama-lama jadi banyak orang minta, gue punya diinin juga dong gitu. Tapi gue masih kerja, gue masih jadi arsitek, masih borong. Masih jadi arsitek. Masih borong, jadi itu cuma di sela-sela aja gitu. Terus gitu, lama-lama kok kayaknya kalau bayarin tukang terus begini apa enggak sekalian aja kita ini ada beberapa tukang ini kita bayar bulanan. Oke, di-hire lah ya. Di-hire terus bulanan, itu ceritanya. Nah, terus begitu, itu belum terbentuk tuh sebutan hybrid. Oh, belum terbentuk gitu. Belum terbentuk. Karena kebutuhannya continue terus kan? Iya. Habis tahun ini, tahun berikutnya juga ikut lagi. Jadi terus-terusan tuh gitu. Nah, udahlah bikin lah. Ini dah untuk mobil-mobil kita aja sama teman-teman deket. Bikin wadah lah ya, bikin wadah. Nah, beres itu terus nggak lama tuh udah mulai pada ganti ini, ganti mesin ini, ganti suspensi, ganti apa segala macam kan. Nah, akhirnya udahlah kita bikin aja deh bengkel sekalian. Oh, akhirnya gitu. udah bukan wadah lagi tuh. Bukan jadi cuman bengkel bukan di garasi gitu, bukan kita bikin bengkel. Nah, itu di mana tuh? Itu masih di Klender. Di Klender. Tahun? Tahun sekitar 2005. 2005 masih di Klender. Oke. Kurang lebih gitu sampai 2007 ke 2002 tahun. Nah, akhirnya kita buatlah itu. Karena kita udah mulai sering modif kendaraan Land Rover ini, jadi ya mesinnya diganti lah, suspensinya ganti segala macam. Terus kita mau nentuin tuh apa ya nama brand bengkel ini apa ya gitu. Waktu-waktu gue ngeliat di internet ada buku namanya tuh di Inggris, ada buku namanya Series Hybrid. Series Hybrid. Hybrid itu. Land Rover. Oh, buku Land Rover. Buku Land Rover namanya Series Hybrid. Oke. Makanya banyak orang
nggak rancu hybrid begitu sekarang. Iya. Itu jadi emang hybrid ini menghybrid jadi mengkonversi jadi elektrik gitu kan. Pasti ada dong, pasti ada orang yang nanya tuh. Banyak ngomong kayak gitu karena dia taunya sekarang. Oh, oke. Kalau dia ya kan nggak semuanya ngikutin dari 2005 gitu kan. Ya. Hype-nya sekarang kan nanlopornya karena agak gilanya kan sekarang nih. Sekarang dan hybrid itu udah identik dengan listrik. Yeah. Padahal yang kita maksud itu waktu itu hybrid itu adalah menghybrid. Kalau udah kata dasarnya hybrid itu kan mencampur sebenarnya. Kayak kelapa hybrida. Oh. Ya kan? Apa hybrid? Yeah, Hybrida itu kan gitu. Iya. Itu kan mencampur bibit ini sama bibit ini menjadi satu model sendiri. Oh iya, satu model. Satu model sendiri ya. Kayak koktail dong. Nah, kurang lebih ya gitu. Nah, awal dari situ ada buku namanya Hybrid, Landloper Hybrid. Di situ kita lihat, kita baca. Jadi itu satu Landloper series itu bisa diisi mesin diesel, bisa mesin V8, bisa mesin Jepang. Jepang juga. Jepang juga. Begitu. Kayaknya kalau di Inggris enggak. Oh, kalau di Inggris enggak. Biasanya pakai Perkins sama satu lagi apa tuh? Itu dia Cummins. Sob. Kalau lu nggak tahu ini baca di bawah. Perkins apa? Nanti gua akan jelasin lagi. Oke, Sob. Oke, lanjut Om Hanung. Nah, itu kira yang dimaksud hybrid itu seperti ini. Wah, pas dong sama kita nih. Gitu. Kayaknya namanya ini aja nih. Keren. Hybrid. Nah, cornernya dari mana tuh? Itu posisi bengkel pertama di Klender itu ada di pojokan. Ceritanya begitu. Tapi kan bisa juga dengan punya arti lain. Corner itu bisa punya arti lain. Jadi itu bisa jadi artikan itu atau bisa diartikan corner di pojokan. Kayak coffee corner, tempat kopi sebenarnya. Kopi itu maksudnya. Oke. Awalnya seperti itu aja. Itu tahun berapa tuh? Kita mulai pakai itu jadi tahun 2007-an. Oh, dari 2007. 2007. Posisinya masih di Klender. Masih di Klender. Pertama tercetus lah hybrid corner. Ya, benar. Gitu. Oke. Sampai sekarang kita udah beberapa kali pindah. Pertama dari Klender itu karena udah kurang, itu cuma di garasi rumah yang cuma bisa muat 4 mobil. Itu akhirnya kita sewa tempat di Cipinang. Dari Klender ke Cipinang. Mulai karena udah mulai dikomplain sama orang rumah. Oh, biasa. Emang gitu kita kadang-kadang. sewa tempat di Cipinang. Itu di Cipinang udah sekitar 6 tahun. Jadi 2007 sampai 2013 dong. Ya kurang lebih itu. Oh, kurang lebih karena 6 tahun. Kurang lebih 6 tahun. Enggak, 6 tahunnya itu. Jadi gini, di rumah itu sempat 2007 kan. Itu masih itu jalan terus sampai mungkin ada 5 tahunan di rumah itu. Buset. Sampai 5 tahunan. Sampai 5 tahunan. Baru pindah ke Cipinang. Jadi 2012-an lah ya. Kurang lebih gitu 2012 pindah ke Cipinang. Di situ lumayan bisa masuk 8 sampai 10 mobil lah. Kurang lebih kayak gitu. Nah, 2012. Nah, Om Bongki sendiri ini kalau boleh diceritain ke sobat-sobat Autoworks ya kan, mulai kapan nih bergelut di dunia di dunia perlendian? Sebenarnya awalnya kecelakaan kali ya. Tapi nggak masuk rumah sakit? Nggak, buat kecelakaan gitu maksudnya. Aslinya sih basically gue tuh main Jeep awalnya sih Jimny ya. Oh, Jimny. Masih dari kecil tuh kan, lucu-lucuan Jimny. Sampai bikin tubular ya, sampai ikut ya balap-balap tarkaman lah gitu kan. Jadi bukan bola doang ya tarkamnya? Ya, antar kampung gitu kan. Terus naik kelas, FJ gitu kan. Oke. Jeep. Sampai terakhir gua agak seneng yang sebenarnya anti mainstream. Waktu itu kan ada SUV tuh ya, gue sebut merek apa ya? Nggak apa-apa. Kayak Terrano gitu kan. Terrano dari kan, Nissan nih. Nissan kan masih, apalagi yang 4 wheel bisa dihitung jari kan. Gue awalnya aktifnya di situ. Tunggu. Terrano 4 wheel, kayaknya nggak ada. Bukan apa CKD ya? Jadi ada dulu pesanan khusus dulu. Sempat ada beberapa pesanan khusus. Dulu termasuk ikut pesanan khusus waktu itu bikin Terrano 4x4. Ya. Jadi yang asli 4x4 tuh di Indonesia cuma bisa hitung jari lah. Sisanya rakitan kan. Tapi kalau gue pernah dapet yang asli gitu. Dari situ, dari pengalaman tadi lah yang gue anggap main Jeep. Karena gue main Jeep itu banyak gejolak
Reaksi kimia. pertimbangannya. Oh, bukan. Banyak pertimbangannya. Jadi sisi apaan tuh gua karena basically gua dari bisnis kan. Gua pertimbangin itu dari sisi investasi, sisi apa? Waktu. Ya. Kak, intinya sih dia sih investasi sebenarnya. Intinya dia itu doang sebenarnya mau diomongin. Semua gua jalanin, semuanya gua bangun lah gitu kan. Yang paling cuan Land Bukan. Rover. Sebenarnya gitu gua langsung pulang ini aja. Jadi sebenarnya gini, gua selalu bukan mengedukasi ya, memberi pandangan kepada teman-teman tuh. Kita nggak boleh egois kan. Lo bermain, oke, bermain. Iya. Tapi di situ ada nilai yang lu kadang-kadang lupa, investasi. Lu ngeluarin duit sedemikian rupa, seharga 1.000 misalnya. Begitu lu jual nggak tahu cuma laku 500, kan lu buang sebenarnya. Cuma hobi, cuma kan sisi itunya harus adil tuh. Oh beda ya, Sob. Kalau memang orang bisnis nih Sob, beda nih, beda pemikirannya. Kenapa pemikirannya? Jadi kayak Om Bongki di sini, dia hobi sekaligus bisnis juga, bener gak? Artinya gini, bukan bisnis sebenarnya apa? Investasi yang keluarkan buat hobi itu jangan sampai ngerusak apa cash flow lu juga gitu kan. Ada orang gila-gilaan nih bangun mobil, nilainya yang kita anggap 1.000, begitu kita jual apresial orang cuma 500 kan, gua anggap itu sia-sia tuh perjuangan lo gitu kan. Apresial anjir bahasanya, oke. Iya. Dan di semua merek itu yang gue main di awal tuh semuanya kandas. Oke. Dari si apa Jimny, Terano, Segala macam lah kandas. Lalu satu masa gue ikut apa Baksos tuh. Ya, Dulu oke, di Baksos. Banjir. Gue masih pakai Terano, teman-teman gue udah pakai Land Rover tuh. Nah. Di situ gue di apa? Dikomporin, Dikomporin lah, diracunin. diracunin. Walaupun sebenarnya gue udah gak mempan diracunin. Kalau dulu kakek gue juga udah pakai Land Rover, tapi gue belum tahu apa sih itu mobil gitu kan. Nah akhirnya gue tipikal yang mencari, dan gue paling suka tuh gue nongkrong di mana di bengkel tuh. Walaupun gue gak punya mobilnya, tapi gue nggak putus silaturahmi tuh. Sampai akhirnya gue dengar hybrid ini. Hybrid. Yang mana itu di tahun yang mana nih? Di Tahun berapa? era Di Cipinang, dia Oh, di Cipinang. pertengahan di Cipinang. Era Antara 2012 ya? 2013-an. Oh, 2012 2013. Dan itu gue bilang tadi, gue ke Hanung itu bukan kondisi yang happy atau Karena kecelakaan. karena Oh, bukan. karena gini, ini bener gak sih nih anak nih bikin perkeong segala macam, mana ada pabrik bisa apa lu saingin gitu kan. Awalnya dari ketidakpercayaan, Iya. gue orang pertama yang nentang teori dia. Oke. Jadi ini bisa bong chassis series ini dibikin perkeong seperti Defender dan rasanya bisa tanda kutip mirip Defender segala macam. Gue nonsen tuh. Maksudnya sasis series itu adalah Land Rover yang Series. Yang tipe seri. per daun dibikin Per daun Perkeong. dibikin perkeong. gitu kan. Gue orang paling tentang, udah nggak mungkin punya deh tuh. Lu bahkan gue bilang sampai sempet lebih enak, Bang. Oh. Nah itu yang orang pada nggak percaya, karena sebelumnya tuh banyak banget tuh yang bikin ALLS itu kan segala macam itu kan. ALLS. Jadi ada ini tuh, Ada beberapa bikin part kit Oke, dari kit. Inggris yang disediakan untuk mengkonversi dari sasi apa per per daun ke perkeong. perkeong. Oke. Kan gue bukan tipikal yang gampang ditipu sama iklan kan, gue buktiin gitu. Gue datang, gue pelajari segala macam. Akhirnya rumus-rumus COG, standar gravity semuanya tuh. Iya, Akhirnya gue ketulak, gue berarti kecelakaan. Mobil dia yang dia bikin pertama perkeong gue beli ini. Jadi mobil pertama yang dibikin sama Om Hanung dibeli sama Om Bongki nih. Dulunya tuh nggak pernah mau make. Dulunya Lu pakai aja. Itu dulu waktu itu pentok mobilnya rusak apa gimana? Harus pulang bawa itu ya. Terpaksa gue pinjem deh. Jadi gue naik. Dulu kan Grab juga jarang kan, belum ada. Online transportation, Grab, Gojek lah belum ada. Susah kan. Ini yang ada aja gue pakai gitu kan. Ternyata asik juga nih gitu kan. Oh, dengan perkeong Dengan bawahnya. perkeong gitu kan. Dan gue udah punya Land Rover waktu itu. Oh udah, jadi udah masa dari Nissan Terano udah pindah. Udah punya, tapi masih gue umpetin. Masih belum pede gue. Masih belum pede. Belum pede untuk pakai itu merek gitu kan. Jadi awalnya gue ketemunya gitu. Terus gue tipikal yang syarat dengan pembuktian sebenarnya. Apapun itu. Ya contoh kayak gue pernah cerita tuh. Gue orang yang paling sering nongkrong di mana-mana ya kan. Sampai ada input bahwa lu ngerjain Land Rover merembet deh.
gitu kan. Merembet tuh gimana? Ya kerjaannya ya, bagiannya ya, biayanya gitu kan. Jadi kesannya rusak-rusak terus gitu. Di kepala gue tuh apa sih merembetnya itu gitu kan. Gue buktiin tuh. Sampai akhirnya gue bikin apa tuh pertama tuh? Proyek pertama gue, dashboard. Dashboard gue kan masih biasa tuh. Gue pengen bikin dashboard Puma gitu kan. Lebih mudah gitu kan. Jadi dari dashboard biasa ke dashboard Puma. Dashboard Puma yang lebih fresh, lebih baru gitu kan. Iya. Gue buktiin di situ. Berapa Bang? 1.000 gitu kan misalnya. Ya udah 1.000 ya, kerjain deh. Di perjalanan waktu, gue ikutin, gue sengaja nggak ngomong sama dia, gue pantau waktu nyabut dashboard lamanya. Ternyata ada karat di situ, di ballhead namanya ya, di depan tuh karat. Dia ngerjain karatnya itu, potong, disambung lagi, dicat ulang gitu kan. Kabel gue ternyata berantakan, diurut ulang, tempat sikirnya dipindahin, kabelnya diganti gitu kan. Begitu kepasang, tombol-tombol yang lama udah nggak matching nih, beli tombol lagi gitu. Gue baru paham itu yang maksudnya merembet. Gitu. Jadi kata merembet yang gue dapet sebelum gue konfirmasi dengan sendirinya, gue anggap ya sebenarnya ketidaktahuan. Jadi ada ketidaktahuan. Jadi gini, ada lu kalau memodifikasi sesuatu lah gitu. Kadang-kadang tuh ada pekerjaan yang akan timbul. Bukan selain pekerjaan itu. Pekerjaan utama kita ngomong selain pekerjaan utama. Orang kan bilang ganti dashboard berapa? Sekian misalnya kayak gitu. Udah dianggapnya kayak gitu. Selalu suka gue bilangin, itu nggak cuma dashboard lo ceritanya lo nanti. Karena itu hubungannya sama wiring, ya kan, AC segala macam. Kan posisi AC akan berubah. Output AC-nya kan akan berubah. Nah, itu kan harus ngikutin semua. Gitu. Nah, itu yang orang bilang, benerin ini terus ngerembet gitu. Tapi sebenarnya memang nggak hanya Land Rover dong. Ya nggak. Tapi ya tadi gue bilang apa namanya, awal pertemuan gue tuh di situ. Gue cenderung yang suka pembuktian. Jadi kalau ada pertanyaan awalnya gue ke Hanung itu gimana ya? Seperti itu. Gue bukan tipikal yang menang gue mau berteman terus wih mantep nung, nggak bisa gue tuh. Gue yang kelas terus, awal kelas terus. Gue justru yang terutama konsep. Karena gue sama-sama backgroundnya sama-sama pendesain kan. Oke, so jadi kalau kalian ngikutin dari episode sebelumnya, mereka berdua ini backgroundnya bukan ngomongin bengkel, bukan ngomongin mesin, atau bukan. Jadi memang mereka berdua ini kalau nggak salah arsitek ya. Nah, Om yang di sini nih backgroundnya malah arsitek. Sekarang malah jadi ke bengkel dan ke Land Roveran nih atau biasa disebut landing. Oke, lanjut. Jadi dari dibuktiin kelas terus. Ini sekarang udah 2022. Jadi dari 2012 sampai 2013 at least 10 tahun ini udah itu kelas terus apa naik turun tapi kan tahu yang di klasin tuh bukan masalah. Tapi biasanya emang temen tuh gitu sih. Karena masing-masing punya prinsip sendiri, tapi sifatnya itu di satu project. Bukan yang kelas dalam artian yang lain ya, maksudnya suatu konsep yang kita harus tempurin dulu sampai akhirnya keluarlah produknya. Gitu. Perbedaan pendapat itu wajar selama memang kita bisa selesaiin dong nantinya. Tapi kita keras. Gue bilang dari kemarin juga begini misalnya kayak gitu. Sampai ngotot-ngototan kita kalau kayak gitu. Itu biasa aja tuh. Tapi lama-lama ya udah biasa begitu aja gitu. Sampai kita jalan juga begitu juga. Jadi bukannya kita terus jadi gua A dia gua A dia A tuh enggak, lebih banyak gua A dia C dia D gitu nggak bisa begitu nggak. Justru berkembangnya dari situ. Nah itu kan dari 2012 ke 13 masih di Cipinang. Nah bisa pindah ke Bojongkulur. Ini ada perpindahan atau sebelum dari sini ada pindah dulu atau gimana? Di sana udah mulai sempit. Di sana sudah sempit. Sudah mulai sempit. Tanda mobilnya udah banyak lagi. Udah mulai ruang pengembangan konsep. Iya. Kita udah mulai nge-build apa namanya tuh fiber segala macam. Itu udah mulai nge-build itu pelan-pelan apa namanya? Fiber, kerjaan fiber itu. Kan butuh ruang lagi. Lu bilang Bong kita harus pindah, kita harus cari tempat nih. Gitu. So, tonton episode sebelumnya tentang ngomongin fiber ya.
Jadi kalian bisa tahu fiber yang kita omongin itu seperti apa dan seberapa kuatnya. Setuju gak ya kan? Oke, nah itu di tahun berapa tuh mulai pengen pindah? Pindah itu 2000 berapa ya? 16 17 ya. 2016 ya. 2016. Ya, sebenarnya juga 17 ada ininya juga soal sebenarnya, ada cerita dasarnya kenapa pindah juga, bukan cuma karena faktor tempat sebenarnya nih. Dari konsep kita pengen bikin suasana tuh ya memang seperti sanggar taman bermain. Oh iya, Sebenarnya. ini ada cerita nih. Ya, Jadinya awalnya itu konsepnya mau pindah ke sini itu, gua tuh maunya pengen bikin one stop Land Rover workshop. One Stop Land Rover Workshop. Jadi gua akan mengumpulkan ada beberapa pebengkel dalam satu tempat. Oh, oke. Jadi ada misalnya si Yang siapa, hubungan sama gua udah sempet teman-teman saya yang bikin apa tuh bengkel-bengkel, gua ajakin ngobrol, gua ajakin rapat yuk gini-gini. Lu buka dalam satu tempat gitu, jadi handle ini. gitu ya, seperti biasa, cuman secara manajemen sendiri, tapi dalam satu tempat, gitu. Ya masih, Kita ini masih aja. ngomongin Land Rover, bukan mobil lain. Karena nanti bisnis turunannya kan akan banyak di situ. Iya. Karena itu tempatnya, pusatnya orang akan ngumpul kan di situ. Pencinta Land Rover tentunya kan gitu. Nah, gue tawarin anak-anak begini konsepnya. Pokoknya kalau gua sewa seagak luasan, lu mau ngambil 500 meter silakan, 200 meter silakan. Gitu ya. Urus kayak lu BCN-nya aja. Cuman ternyata konsep yang gua tawarin itu belum bisa diterima. Selalu mereka bilang, wah ntar lu saing-saingan. Nah, gue udah sampai iniin, lu kalau bilang saing-saingan, lu ke Roxy. Nah, gue bilang lu ke Roxy. Itu yang jualan HP, semuanya jualan HP. Itu lantai 1, 2, 3 atau berapa? Gue sampai lupa itu semua jualan handphone bro. Gitu. Ada dari semua beberapa, akhirnya ada lah yang mau, tapi masih ya enggak gitu. Ya udah, kita tetap pindah lah gitu. Ntar kalau ada tempatnya mungkin karena udah matang dengan konsep ya konsep tanda kutip taman bermain tadi ya. Pokoknya begitu main ke sini tuh all Land Rover gitu loh. Oh iya. Semua tentang Land Rover gitu kan. Itu di tahun 2016 kurang lebih itu pas pemilu ya. Ya mendekati pemilu. Mendekati pemilu. Kok malah yang diingat pemilu? Enggak, karena pas itu lagi itu kan lagi rame-ramenya. Lagi rame. Nah, dari 2016 itu baru pindah ke 2018 kurang lebih itu. Mau pencoblosan lah itu. Iya. Gue inget banget itu. Jadi inget ya. Jadi pindahlah ke sini. Sini. Gitu. That's why kan kalau gue search di Maps nih, ya kan, biar teman-teman pada tahu hybrid 2.0. Iya. Ya kan. That's why sebutannya ini hybrid corner 2.0. Karena dari Cipinang ke sini. Iya. Gitu. Oke. Itu 2.0 gitu. Nah, pindah itu 2017 18 lah. 2018 pindah di sini sampai sekarang. Sekarang ini udah jalan 4 tahun ya. 4 tahun gitu. 4 tahun. Lanjut nih, Om. Nah, kalau minum semua dulu dong. Oh, minum. Cheers dulu boleh kali ya? Iya enggak sih? Iya, cheers dulu. Oke. Lanjut nih, ke Om Bongki nih. Kan kita sempet ketemu ngobrol apa. Ada satu cerita yang gue pengen bagiin ke sobat semua. Ini cukup unik nih. Om Bongki, berapa banyak yang pernah dihandle mobil? Tepatnya bukan berapa banyak yang dihandle. Apa tuh? Berapa banyak yang dijual? Berapa banyak yang dijual, Sob? Lu harus tahu. Gue pengen bagiin cerita ini ke kalian, Sob. Oke. Prinsip gue tadi, gue pernah kita di awal tuh. Karena konsep gue tuh ngebangun mobil itu, ini hobi tapi gue mau ini sebagai investasi. Jadi orang di Land Rover itu ada beberapa ini ya, beberapa niat lah gue anggap ya. Satu itu sebagai investasi, satu itu sebagai kebanggaan, satu karena kepingin punya aja. Dalam tanda kutip ikut-ikutan gitu kan. Boleh-boleh aja semuanya tuh. Iya. Gue gabungin tuh 3 itu. Gue awalnya ikut-ikutan. Lalu gue pengen ikut prestis dengan Land Rover itu. Yes. Tapi investasi yang gue tanam juga harus adil dong. Ya biar nggak zong ya. Nggak lucu kan lu nanamnya
2 hektar metiknya cuma 1 hektar kan nggak asik tuh. Iya, Yang asik kan nanam 2 hektar metiknya 5 hektar gitu kan. Gitu. Siap. Nah kalau lu tanya gue berapa yang jual, gue era-era 2017 sampai 2019 tuh 40-an kali, 48 kali ya. 48 unit yang udah gue jual. Gila. 2000 berapa? 17 sampai 2019. 2017 sampai 2019 Sob. Dulu sempat kita kasih nama tuh, the best maklar land lover of the year. Dalam 2 tahun 48 mobil. Jadi kalau kita bagi simpel aja dulu ya kan, 24 per tahun. Jadi 2 bulan per bulan, 2 mobil per bulan, gila nggak tuh? Hah? Kurang lebih gitu. Kurang lebih ya. Nah, sekarang ada satu hal yang gue pengen tanyain ke Om Hanung, yang mungkin gue nggak tahu ada yang pernah nanya atau enggak, tapi gue yakin sih wartawan pernah nanya nih, ya kan? Kenapa sih milih Land Rover? Selain dari kita ngomongin Jarum, Super Adventure dan lain-lain, kenapa tuh milih Land Rover? Ini gue pernah ditanya tuh sama wartawan. Tuh kan, gue ngomong apa tadi ya kan? Kalau nggak salah wartawan otomotif. Wartawan otomotif. Nah, udah bertanya. Waktu itu lagi pas ada acara off-road gitu, ditanya, kenapa sih lu milih Land Rover gitu? Nah, Kalau gue jawab langsung kan nggak memancing ini dialog. oh, oke. Nah, gue akhirnya gini. Sekarang apa yang lu bayangin Hah? kalau lu lihat mobil? Gue bilang kan ada pilihan, ada berapa? Ada Jeep, ada Jimny, ada. Oh, ini mobil apa ya? Mobil hobi buat mainan cowok lah ya. Pokoknya 4x4. Oh, 4x4, yes. Gitu. Apa yang lu bayangin? Ini cerita waktu itu ya. Iya, cerita. Kalau sekarang kan belum tentu juga jadi masih make sense gitu loh. Iya, Nah, iya, itu kan gue dulu cerita. Oh, dulu. Gitu. Gue tanya sama wartawan itu, apa yang lu bayangin kalau lu ngelihat hardtop, Toyota hardtop gitu? Kalau gue ya, karena mungkin eranya berbeda dengan anak sekarang, dengan kalian mungkin ya nonton juga, ataupun bahkan bisa sama gue Sob. Gue ngelihat Toyota hardtop, mobil penculik bos, anjir. Satu. Iya kan? Nah, terus? Iya kan? Apa? Selain Jadi, mobil. jadi maksud gua image ya. Image. Kita nggak cerita performance, kita nggak cerita Enggak. Karena ya mobil Toyota hardtop banyak yang di film dan jadiin preman, ya kan, preman yang bawa ngeculik lah apa kayak gitu. Ini yang gue pikirin nih. Genset, tarik genset. Oh iya anjir, iya. kan? Iya. Tim produksi film Genset ya. Genset, gitu. Apalagi tuh? Ya, polisi. Ya bisa ada, polisi. gitu. Dia jawab gitu. Ah. Terus gua tanya lagi, lu kok pakai Jeep gimana? Dia bilang Jeep. Romai Rama. Anjir. militer, dia bilang gitu kan, militer, off-road. Ya Jeep Image- lebih image image yang ya, terbentuk. image yang Ah, gitu. Cherokee itu udah off-road dan ya ban Dulu gede dan dulu baru awal-awal Oh, Cherokee awal. itu baru keluar awal-awal tuh masih yang dianggap Jeep, CJ gitu. Oh iya, CJ, Terus? YJ Ya itulah semua. Jadi tetap dari semua image mobil-mobil yang lain itu pasti ada image yang quote and quote nggak enak sebenarnya. Nggak Mobil enak. gagah kayak gitu terus cuman buat narik genset. Oh. Terus buat ini gak Yes. gitu kurang ini. Nah, gitu. Sekarang gini gue tanya balik dia waktu itu nih. Sekali lagi ini cerita ya. Jangan lo ini ya. Jadi gua bukan mau bikin kotak pengotak-ngotakan Iya, ya, iya. bukan begitu. Nih, Jadi Sob, bentar, sorry Om Hanung. Biar kalian tahu ini hanya pendapat, hanya pendapat dan pemikiran Om Hanung dan beberapa kawan nih. Oke, lanjut Om Hanung. Nah, begitu gue tanyain, apa yang lo dapatkan kalau begitu melihat Land Rover? Kalau gue sih lebih ke apa ya, militer ya. Militer, kemudian prestis sih. Bener Om Bongki tadi ngomong Prestis itu sekarang, Oh, dulu nggak sekarang. ada cerita Iya. Sebutannya udah mobil sultan karena banyak yang goreng. Ya kan, tapi Itu. lebih ke militer kayaknya. militer, Apalagi tuh? offshore, Offshore, iya. terus Ini nih, peneliti, apa satu yang di NGO. Afrika, NGO, yes. Ah. Di Afrika apa ya kan? gitu. Gua tanya balik akhirnya. Hah? Menurut lo ada yang jelek nggak? Gua tanya balik akhirnya. Iya. Iya nggak ada jelek. Nah, gue sebenarnya cuma nyari image. Oh, oke. Gua memilih mobil yang image-nya memang udah kuat dulu. Berikutnya lu mau modifikasi kayak apa, itu udah pasti ke bawah. Ya. Karena dia udah punya image kuat duluan.
dengan jeleknya tenaga atau apa segala macam, dengan culunnya, dengan keterbatasannya Land Rover itu. Batasannya Land Rover, oke. Iya. Oke. Tapi image-nya udah kuat. Ah, Itu sebenarnya. Nah itu yang gue pilih, karena begitu image itu udah kuat, lu mau foto mau apa pakai itu apaan, lu mau buat kegiatan apapun itu menjadi pusat perhatian. benar sekali. Gitu. Setuju. Enggak, itu benar. Padahal begitu gua pakai, gini amat. Gitu. Oh, mobil gini banget ya. Iya. Gitu. Nah, karena itulah juga gua akhirnya coba merubah apa, memodif itu, modifikasi. Karena oke. keterbatasan itu. Ya. Nah, Gitu. kan kita ngomongin keterbatasan nih, baik itu Om Hanung dan Om Bongki. Tapi ada nggak kita ngomongin yang enaknya nih apa dari Land Rover ini? Gini, Land Rover ini kalau lu pakai sudah di apa, di alamnya atau di habitatnya. di Di habitatnya. habitatnya, Di habitatnya, oke. Ah. Oke. atau buat berkegiatan memang yang memang untuk mobil ini dipakai, Hah? itu baru berasa itu mobil enak. Ah. Bisa kebayang nggak lu? Jadi kalau lu ini mau pakai buat macet-macetan di Jakarta atau di kota-kota yang gede, gue sendirian pemakai Land Rover udah kira 25 tahunan lebih ya. Iya, iya. Kayaknya nggak enak. Kayaknya Terus nggak terang, enak. nggak enak. Gitu. Tapi kalau udah Bukan dipakai di bukan nggak enak habitatnya- ya. Banyak mobil yang lebih enak gitu. Oh, banyak mobil yang lebih enak. gitu. Oke. Tapi kalau udah dipakai di habitatnya, Kalau di habitatnya itu lu semua udah gue senang sekali udah. di habitatnya ini apa? Penalarannya gimana? Maksudnya gimana? Ya karena ini buat berkegiatan outdoor ya, Iya. buat outdoor activity ya, segala macam outdoor activity pasti enak. Ada pertanyaan nih dari gue, pernah nggak sih ngerjain satu mobil, baik itu Om Bongki dan Om Hanung, yang kan Om Bongki ini lebih ke konsep ya, ngerjain mobil yang menurut Om Bongki dan Om Hanung, wah gue paling suka nih ngerjain ini kayak gini nih seharusnya nih, ada nggak tuh? Ada, Ya ada ya. pasti ada. Oh, pasti ada. Pasti ada. Gue tuh gini, kalau gue langsung aja ya, Nah, karena gue memang sukanya adalah modifikasi. ya, ya. Begitu gue disuruh bikin yang standar, artinya as is, seperti orisinil banget semuanya, baik detil-detil semua orisinil, gue nggak punya passion ke situ, jadinya agak gimana ya, nggak ada semangatnya gue itu untuk Oke. kerjain seperti itu. Iya. Tapi kalau lu tantang gue maunya pakai ini, mesin pakai yang gue juga belum pernah mungkin pakai ini, terus suspensinya gue mau begini gitu. Dan ini Itu- buat medan kayak gini ya? Atau gue mau pakai buat perjalanan sekian bulan misalnya gitu ya, misalnya sekian bulan gue butuhnya begini, gue suruh mikirin apa yang dia butuhkan. Oke. Nah itu gue seneng banget, justru gue seneng banget begitu, Itu malah seneng. malah seneng gue. Jadi kalau Lu datang gini di seri 3 atau di Venture, ini bikin seperti apa nih, kalau seperti hasil itu apa? Restorasi bener-bener orisinil gitu. Nah, Pelanggar gue juga kita. nggak ada semangat, gue semangat gue langsung Kurang padam, gua. langsung kurang padam, gua kurang gitu. kayak kan. Karena nggak di sini lo harusnya, banyak kawan, dan bahkan gue sering bahwa kalau lu Kita mau rekomendasiin bangunnya lain. kayak gitu, gue rekomendasiin ada kawan-kawan oke. kita Ya, yang memang lebih Mumpuni untuk lebih itu. tajam kalau untuk urusan ke originalitasan. gitu. Rekan-rekan kita bengkel ini yang Land Rover itu banyak malah. Oke, salut. Nah, Gitu. tadi kan yang paling kalian suka, pernah nggak handle satu mobil bikin mobil yang paling nyebelin gitu, ada nggak? Yang paling aduh gua ini aduh gitu, adanya ada banyak, ada nggak? Gue sih pernah tuh satu waktu tuh ngonsepin mobil sampai jadi, tapi berdarah-darah tuh. Ingat gak? Ada satu mobil Matic yang sampai kita begitu mau serahin kayaknya ininya lagi. Masalahnya kecil, cuma itu berdampak gitu. Masalah lampu mungkin Ya mungkin kayak gini lah. Udah beres semua nih. Kita udah kita tes gitu kan. Bahkan udah lumayan agak ekstrim ya, agak kasar kita ngetesnya tuh. Aman. Kita serahin ke owner. Tiba-tiba trouble lagi. Pulang lagi. Ada tuh pernah tuh.
Gue lupa sih. Kita kirim lagi. Gue lupa sih. Masalah lagi. Ada tuh Ada ya. tuh. Oke. Dari awal pokoknya apa? Dinamikanya banyak lah gitu kan. Dramanya banyak. Dramanya banyak. Iya. Sampai akhirnya ya gue inisiatifnya gue selawatin udah. Kasihan sama gue loh. Gue doain aja, gue Iya, pakein. Oh itu, jadi gue pernah suruh ngebangun itu unitnya unit ambulan. Unit ambulan itu buat latihan perang. Bahkan pada saat gue bongkar tuh masih banyak peluru, masih banyak segala macam. Selongsong peluru, bahkan peluru aktif masih ada gitu. Gue pernah. Gitu. Itu udah gua restorasi, gua ada restorasi lah gitu. Kalau itu jatuhnya restorasi, overhaul segala macam. Di sini udah mantap semua. Udah enak semua. Gua tes kemana, keluar kota, cash oke semua. Udah siap, berangkat dinas. Maksudnya berangkat udah mau ke towing. Iya, mau towing kirim ke si user ya. Ke user. Dan user ini memang mau dipakai lagi buat Kedinasan. Buat kedinasan emang buat ambulan itu. Ya kan? Gitu. Nah, itu masalah terus. Nah, udah oke, mau naik aja pakai jebol power steering. Padahal kita udah bawa-bawa kemana-mana. Aduh, benerin lagi. Yang ngirim si Ikam tuh. Towing nungguin tuh, yang ngirim si Ikam. Ada partner kita yang supplier bahan lah ke kita ya, yang bantu kita nyari produk. Iya. Kalau Jadi kita perlu part yang susah dia jago tuh. Oh, si Ika. Sob, sorry gue potong. Kalau kalian pengen nyari hal-hal yang paling unik lah ya, nanti kalian bisa kontak partner dari Hybrid Corner namanya Om Ikam. Nanti gue taruh tuh di bawah ini Instagramnya. Kalian bisa langsung nge-DM. Dan mainannya banyak, Sob. Oke, lanjut Om. Jadi pas di bawah sampai di sana pun masalah. Padahal itu mau dipakai untuk acara. Aduh, Upacara kembalinya mobil itu Setelah terima. Dan itu diacarakan ternyata. Oh my god. Gitu. Iya. Diacarakan. Itu tuh masih masalah terus. Beres yang ini, ada lagi yang ini. Terus aja. Sampai udah Hari kurang hanya. lebih hari hanya, dan itu udah hitungan tinggal jam. Tinggal sejam apa 2 jam lagi acara dimulai. Itu masih masalah. Ada lagi lain lagi. Jadi ini Akhirnya gue nggak tahu si kawan gue itu si Kam, dia cerita sama gue tuh. Akhirnya dia ngomong sendiri sama situ mobil. Dia antara percaya apa nggak percaya gitu. Diajak ngobrol. Diajak ngobrol, udahlah. Lu kan udah gue balikin di sini, lu harus tugas gua lagi, rapiin, udah gue gua rapiin bagus, gitu. Lu bantuin gue juga dong. Bantuin gue juga lah, kayak gitu, Iya, ya kan? Iya. Dan habis itu udah selesai, nggak ada masalah sampai sekarang. My god. Dan sekarang masih tugas. Ada masalah cuma kecil-kecil aja, dan yang gue bisa by phone aja, gue bilang, oh ininya, oh ya udah gitu. Merinding sih enggak ya, Sob? Cuman gue kayak gimana gitu. Dan pada saat si rekan saya itu ngomong ke mobil itu, ada orang ya yang dinas di situ juga bilang, oh iya harusnya digituin karena memang begitu tuh. Lagunya itu. Waktu mobil tuh kalau lagi mau lagi pas Ngambek. kagak mau ngambek-ngambek kayak gitu, Begitu. kita harus ngomong sama dia. Ini bukan Bukan Iya, ini aja bukan mistik kita jadi cerita percaya, gua nggak mistik sih. ngerti. Iya. Oke. gitu. Ya begitu udah. Terus udah sampai sekarang. Oke. Oke. Lu denger sendiri lu. Dua Lu kali. denger sendiri kan, Sob. Jadi oke, gue speechless sih, tapi ini salah satu cerita lah ya. Salah satu cerita. Tadi ngomongin masalah building yang ada peluru, tapi ada peluru apa segala macam. Ya, berserakan lah. Ya. Pertanyaan simpel lah. Pernah nggak bapak-bapak itu, ya kita sebut itulah ya, minta tolong ke Hybrid Corner untuk building atau build satu kendaraan atau gimana, itu pernah nggak? Ya sering kalau itu sih. Oh, itu sering. Ada beberapa sering. Oke. Jadi sebenarnya konsep hybrid ini mungkin lebih dipertegas lagi Om Hanum. Jadi sebenarnya lebih suka ngebangun yang sesuai sharing dari si user ya, daripada restorasi. Daripada restorasi. Kita kalau restorasi nggak begitu. Ya udah, mending apa? Tadi Ya, bilangnya pasti gua rekomendasiin ke rekan-rekan kita lah. nah, Jadi begal lebih. Ada beberapa dan itu justru banyak yang bisa yang menguasai itu banyak. jadi kalau mau restorasi Defender kenapa harus build Defender, ya udah mending beli gitu dong ya. Oh, Nah, itu gimana tuh kalau kayak gitu? ya banyak itu banyak banget pertanyaan tuh masalah. Nah, itu gimana? Masalah apa?
lu ngapain series dirubah Defender? Oh, dari series Jadi Defender. Defender. Kenapa nggak beli Defender Defender aja? Oh, oke. Biar sobat-sobat di sana tahu nih. Series apa sih? Series itu apa sih? Biar pada tahu. Jadi gini, lover tuh diproduksinya gitu ya. Iya. Awal-awalnya itu adalah series 1. Oh, series 1. Dari 48 sampai biasanya 10 tahun per 10 tahun. Sampai 59 kalau nggak salah. Itu seri 1. Oke. Dari tahun 59 ke tahun 59, 60, 70-an, sekitar 71, 72 lah. Itu series 2. Kurang lebih ya, Yeah. kurang lebih itu. Nah, setelah itu baru series 3 sampai tahun 80-an sekian. Oke, gitu. itu series 3. Baru setelah itu jadi Defender. Oh, setelah itu baru Defender. Defender tuh era yang semuanya berubah. Terutama dari suspensi sama sistem 4 wheel drive-nya, ya yang benar-benar berubah. Benar-benar berubah ya. Benar-benar berubah itu dari ini. Gitu. Nah, dari seri 1 ini, yang seri-seri, kalau seri 1 mahal sekali, sampai sekarang mahal sekali. Seri 1 mahal sekali. Oke, bisa diulang. Tadi dari tahun berapa sampai tahun berapa? Seri 1 tuh 48 sampai 59 sekitar segitulah. Gokil nggak tuh? Itu malah yang Ya sekarang karena nggak ada barangnya. Nggak ada. Seandainya ada udah pasti dipegang sama kolektor. Oke. Lalu jangan bayangin itu terus jadi mobil yang enak dipakai. Iya, enggak ya. Eksotis Eksotis gitu ya. loh, gitu. Oke. Nah, udah kayak gitu. Nah, kenapa nggak lo beli Defender aja sekalian? Kan ngebangun juga bikin ada biaya juga. Ada biaya juga yang lumayan nggak sedikit. Iya, gitu. Ya tergantung lo mau bangunnya kayak apa kan gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh ada dua. Kadang-kadang kalau klien kita datang, kita selalu tanya, lo mau benerin, mau bangun, dia selalu tanya, saya harus beli pakai Defender, apa basicnya pakai series? Oke. Ya kan? Dia bilang gini, pasti saya balik tanya, lo mau pakai sampai, lo mau jual lagi, atau lo mau pakai sampai semati? Ibaratnya sampai bosen lah gitu. Iya. Gitu. Loh, apaan tuh? Ya karena ini akan berpengaruh, mempengaruhi sama strategi build-nya, gitu, ngebangunnya, strategi membangun dan strategi pembiayaan pastinya. Pembiayaan gitu ya. Nah, secara kalau gua mau jual lagi, gimana? Kalau jual lagi ya lo harus cari aja Defender. Karena akte lahirnya Defender. Secara surat syar'i kan Defender. Iya. Ya lu pasti masuk di range harganya Defender. Startnya juga udah lumayan tuh. Ya kan? Gitu. Ya, harganya ya, kita ngomong harganya. Series, lu bangun ke Defender, tetap aja namanya series. Suratnya. Walaupun semuanya udah rasanya udah sama, mungkin lebih dari Defender asli gitu. Ya kan, tetap ini kan suratnya series jadinya. Ikut ke series tahun tua. Iya, tahun tua. Ya gitu, jadi itu yang mempengaruhi ini. Lanjut. Nah, gue kasih ini, kalau lo pakai Defender, minimal lo awal itu harus modal ya harga Defender di harga 500-an, 600. Yes. Jadi lo belum bangun udah harus keluar itu. Iya. Ya kan? Di muka. Dan kalau beli kan nggak bisa kredit. Nggak bisa. Ya kan? Udah selesai kelar udah. Belum sesuai. Belum sesuai kan passionnya si user. Iya, pasti itu namanya user. Itu udah pakai mobil yang unik kayak gini, pasti dia akan lebih pengennya begini. Lebih personal kan? Di autobiografi. Gitu. Ya. Nah, ini ada nih DM yang masuk dari sobat-sobat Otowars juga. Salah satunya dari Dr. Indra Mulyawan. Om Sese ya kan panggilannya. Kadang-kadang orang datang ya kan ke sini, baik itu punya atau nggak punya, itu gimana tuh? Baik dari Om Hanung atau Om Bongki? Nggak punya, maksudnya nggak punya Defender yang dia pengen datang terus dia ngobrol gimana gitu. Nah, itu gue terusin deh. Kita tukar pikiran konsep dulu. Oke. Nah, kalau lu bangun dari series, artinya modal untuk beli series itu nggak jauh di bawah sama ini, sama-sama bahan ya ceritanya ya. Jauh di bawah Defender. Nah, spare-nya yang buat bangun, mungkin kalau dijumlahin sama gue beli Defender yang apa istilahnya? Ya langsung beli Defender. Yang beli Defender tapi yang belum dibangun. Ya belum dibangun. Masih standar ya kan, masih bahan lah. Bahan. Mungkin sama sama bahan. Tapi yang dia dapatin dia bisa semaunya dia maunya. Gue mau mesinnya ini. Bisa request. Gue maunya Matic misalnya. Gue maunya suspensinya begini. Gue harus pakai. Audionya ini. Begitu. Luarnya konsepnya begini. Nah, strategi pembiayaannya juga kan pasti by project, by
progress. Iya, iya, iya. Termin. Iya, benar. Oke, jatuhnya bisa sampai X rupiah. Yes. Sama dengan gua beli Defender bahan X rupiah. Iya, Ya iya. kan? Tapi yang ini langsung. Yang ini bukan. bedanya? Yang ini kan nyicil. Ya, sampai karena selesai. by progress ya. Oke. Gitu. Kalau rasa, gue sih jamin oke lah. Bisa diadu lah sama yang Bisa Defender. diadu, Itu nah, aja. Nih, Bisa bertanggungjawabkan lah gitu. biar sobat AutoWorks tahu nih. Jadi harga, kemudian rasa, kenyamanan, ya bisa diadu. Hasil dari Kalau hybrid corner. diadu kesannya provokatif sekali Oh, ya. Ya, Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan, ya Gitu. kan? Udah kayak mau ke KUA gua. Oke. Jadi, oke sob. Mas sebenarnya masih banyak lagi yang gue pengen ngobrolin bareng sama Om Hanung dan Om Bongki. Cuman saksiin episode selanjutnya. Oke? Selalu stay tune di AutoWorks. Jangan lupa subscribe buat support tim AutoWorks dan juga klik loncengnya. Tapi pilih yang all, bukan personalize. Oke? Biar di saat tim AutoWorks upload, kalian langsung dapat notifikasinya. Stay tune guys.